Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para semua parents yang ada di rumah, kali ini Miskum akan sharing sedikit di channel Miskum, yaitu tentang bagaimana sih cara mengatasi kondisi home learning yang kita harus laksanakan di rumah akibat dari COVID-19 ini. Nah, tentunya di sini Miskum akan sedikit berbagi pengalaman ya, karena selain Miskum sebagai pengajar, Miskum juga sebagai orang tua juga yang harus mendampingi anak-anak Miskum di rumah. Nah, tips-tips apa saja sih yang bisa kita lakukan ketika kita di rumah? Yang pertama, tentunya agar anak kita ini masih merasa dalam kondisi tidak libur, bahkan benar-benar sekolah, maka kita seakan membuat namanya imitation of school, yaitu kita membuat imitasi atau kopian daripada sekolah yang kita bawa ke rumah kita. Nah, kondisi ini saya yakin tidak mudah karena tentunya para parents atau para orang tua banyak kendala, mungkin ada yang bekerja atau mungkin bahkan memang sama sekali tidak pernah memegang pendidikan anak sama sekali secara formal gitu ya. Nah, maka dari itu di sini mungkin akan saya berikan sedikit tips supaya lebih mudah bagaimana cara mendampingi putra-putri kita ketika home learning di rumah. Nah, yang pertama, ini seandainya putra-putri kita masih di tingkat primary school, tentunya mereka belum bisa mandiri kan, maka kita harus mendampinginya. Nah, yang pertama seperti yang Miskum katakan tadi, kita ciptakan seakan-akan rumah kita itu menjadi sebagai sekolah sementara. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyusun suatu planning atau perencanaan atau nyeting seakan-akan kita ini adalah benar-benar guru yang akan mengajar murid kita meskipun itu anak kita sendiri. Nah, kenapa begitu? Karena supaya anak-anak nanti juga merasa bahwa di rumah ternyata pengajarannya hampir sama dengan sekolah, sehingga ketika mereka kembali ke sekolah maka mereka tidak bingung karena sudah terbiasa dengan pola belajar yang mirip dengan yang diterapkan di sekolah. Nah, yang pertama yaitu belajar sesuai dengan schedule. Seperti kita tahu bahwa hampir semua guru di Indonesia itu pasti memberikan yang namanya tugas, yang namanya tutorial, dan itu semua sebenarnya bisa dipelajari secara otodidak bagi semua orang tua. Dan ini bisa diterapkan kepada anak kita ketika kita ingin menjadi guru sementara di rumah buat anak-anak kita, yaitu dengan men-setting pelajaran sesuai schedule. Misalnya dalam satu hari kita ada 2 pelajaran, hanya ada 2 pelajaran, maka kita harus siapkan diri kita. Kita harus menerangkan semaksimal mungkin sesuai dengan tutorial yang diberikan oleh guru kepada para orang tua. Kemudian kita setting juga ruangannya. Jadi ruangan yang ada di rumah kita itu usahakan sebisa mungkin mirip-mirip seperti yang di sekolah. Minimal ada meja belajar, ada kursi, ada tas, dan semua peralatan sekolah serta buku-bukunya ada di ruangan tersebut. Sehingga kita juga memberikan jam yang sesuai pembelajaran di sekolah. Misalnya, kalau di sekolah kita belajarnya mulai pukul 8, mungkin kalau bagi para orang tua yang masih sibuk bisa dimulai dengan pukul 9. Tapi kalau memang bisa dimulai dengan pukul 8, kita mulai pukul 8. Sehingga nanti ada schedule atau pembatasan timing yang tepat, yang pasti buat anak-anak kita. Jadi anak-anak seakan-akan tetap menjaga kedisiplinan waktu belajarnya. Kemudian yang kedua yaitu kita juga setting bahwa di dalam pengajaran kita dalam sehari itu pasti ada yang namanya snack time atau waktu istirahat. Nah, snack time kalau mungkin di sekolah-sekolah lain mungkin dibebaskan ke kantin, tapi ada beberapa sekolah yang tidak bebas ke kantin. Nah, ini mungkin bisa dilaksanakan dengan cara yang lebih seru lagi, yaitu ketika snack time mungkin anak-anak diajak ke dapur sebentar untuk mengambil snacknya sendiri, tapi dengan cara yang unik.
Misalnya orang tua sudah menyediakan roti tawar atau blue band atau misis yang mereka bisa lakukan sendiri untuk membuat roti dan blue band itu bersatu dengan misisnya kemudian dimakan sendiri. Jadi akan lebih kreatif, bukan? Oke. Kemudian yang ketiga, orang tua juga bisa mengatur jadwal piket yang mungkin bisa biasanya juga dilaksanakan di sekolah-sekolah. Nah, jadwal piket ini termasuk yang ringan-ringan aja. Misalnya, dalam ruangan tersebut, ruangan anak-anak kita, itu kita siapkan aja sapu yang mungkin kalau misalnya ada kotoran, anak-anak bisa menyapunya sebentar, atau misalnya ada sampah, kita siapkan juga ada tong sampah, sehingga ada tetap jadwal kebersihan ruangan kelas. Jadi anak-anak kita merasa bahwa ada tanggung jawab meskipun dia belajar di rumah. Kemudian misalnya jadwal piket merapikan semua perlengkapan atau peralatan belajarnya. Nah, itu terlihat ringan, tetapi kalau itu dilaksanakan secara rutin, maka akan membentuk culture atau sikap daripada anak-anak kita untuk berlatih disiplin. Kemudian yang berikutnya, memang untuk home learning ini tidak ada yang namanya ekskul atau ekstrakurikuler. Tetapi kalau anak kita yang terbiasa mengikuti ekskul di sekolah, tentunya mereka merasa akan ada suatu sesi yang hilang di sini. Nah, mungkin orang tua juga bisa menciptakan kalau misalnya dia biasa ikut ekskul nari, maka lebih baik ditanyakan kira-kira nari yang sudah diajarkan apa sih? Nah, kita bisa carikan musik-musik yang ada hubungannya dengan nari tersebut. Atau misalnya ekskul yang lain, anak kita biasa ikut ekskul berenang misalnya. Nah, kalau ikut ekskul berenang mungkin untuk sementara waktu jangan dulu ya, karena kita semuanya harus home learning. Kecuali rumah kita sudah ada siap swimming poolnya, jadi itu nggak masalah. Jadi sebenarnya untuk ekskul ini tidak harus sesuai dengan yang di sekolah, tapi bisa digantikan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih menarik lagi. Misalnya, biasanya anak-anak setingkat primary itu masih suka melukis, menggambar, atau mengecat dengan cat air. Nah, bisa juga membuat kreasi-kreasi seperti itu. Nah, kemudian kegiatan yang tidak kalah menariknya yaitu mungkin akan ada sesi yang namanya olahraga bersama dengan keluarga. Misalnya dengan kita ada musik olahraganya, kemudian kita senam bersama-sama. Atau kalau memang tidak ada musik yang kita putar, mungkin kita bisa berlari-lari kecil di sekeliling rumah kita atau di sekeliling komplek kita. Nah, semua itu bisa kita ciptakan asal ada kerjasama antara orang tua dan anak. Dan tentunya di sini peran orang tua haruslah tegas, dalam artian seakan-akan benar-benar dia harus mempunyai peran sebagai guru dan sebagai orang tua. Jadi maka kondisi yang mirip dengan sekolah akan tercipta di rumah. Jadi anak-anak tidak merasa boring, tidak merasa bosan, meskipun home learning ini lumayan cukup panjang. Itu saja dari Miskum sharingnya. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.